Diulangi bisa melinggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi kalau kita sore itu jawab salam kabeh saja. Mau sing dibatin kan. Salam itu saya ini dibatin kok diucapke. Diucapke nggih ben keselamatan dan keberkahannya menyebar. Vibrasinya menyebar di seluruh yang mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Pertama-tama mari kita tingkatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya. Nikmat apa Pak? Bu, nikmat iman, ya. Masyaallah, iman itu mahal harganya. Kalau iman digadekan dengan isi dunia itu bukan arti nih dunia ini. Itu barang berharga di dalam diri kita. Maka ketika iman ini meluntur atau hilang, kita mengalami kerugian dunia dan akhirat. Maka kita ini sebagai umat harus mampu menjaga iman dari sekarang, dari panjenengan lahir sekarang sampai nanti menjelang ajal. Ya, harus dijaga. Nanti kalau bisa menjaga, baru iman itu bisa dibawa ke alam kubur maupun di akhirat nanti. Insyaallah, ya. Iman, Islam dan ihsan, insyaallah bisa makrifat lebih mendalam dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita semua dikasih karunia hidup. Hidup niku masyaallah. Penting banget Pak hidup Pak. Penting gitu. Penting gitu. Nah, betul itu kan kafiran. Selain karunia hidup, keberkahan hidup atas umur kita juga diberi kelengkapannya. Cukup apa? Cukup pangan, cukup sandang, cukup papan, cukup ronggo. Napa tuh ronggo niku? Atau sing kertas? Tumpahan, ya. Tumpahan nindalan, tumpahan omah, ya. Jadi komplit. Syukur lebih dari cukup, ya. Berarti kita harus meningkatkan syukur. Kira-kira ini bapak dan ibu pengen tambah sugih bener. Pengen tambah berkah barokah. Itu akeh betul rezeki ini. Banyak bersyukur. Bersyukur itu selain untuk terapi rezeki, juga bisa untuk meningkatkan apa? Kebahagiaan. Rahasia kebahagiaan sangat sederhana sekali. Yang penting hatinya selalu bersyukur. Bangun tidur sampai tidur lagi bersyukur. Insya Allah kebahagiaan itu akan hadir terus menerus. Setiap saat, setiap waktu, setiap menit, setiap jam, setiap hari. Komplit jerit pokoknya. Maka orang yang merasa tidak bahagia itu pertanda tidak bersyukur. Nah, kita harus mempertahankan nikmat dan karunia Allah yang telah diberikan pada kita. Yang kedua, sholawat kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua dapat syafaat beliau di yaumal kiamah. Kira-kira panjenengan
Butuh syafaat, butuh nggih. Pengen asal jaminan syafaat Pak, Bu. Nggih. Niku ada tiga amalan penting. Insya Allah dijamin syafaat Rasulullah niku mungkin asal. Yang pertama, mencintai Rasulullah. Itu yang pertama. Banyak baca sholawat tapi tidak punya rasa cinta dengan Rasulullah. Aduh. Karena kita nanti ketika di yaumul kiamah dikumpulkan dengan orang-orang yang saling mencintai. Bagaimana kita bisa kumpul dengan Rasulullah kalau kita tidak ada rasa cinta kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Maka rasa cintanya harus kita tumbuhkan semakin sempurna di dalam hati kita. Bulat, lebih mencintai Rasulullah, Allah dan Rasulnya daripada yang lainnya. Jadi kita lebih mengutamakan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang akan menjamin syafaat Rasulullah. Yang kedua apa? Yang kedua, bukti daripada cinta itu mengikuti perintah, mengikuti sunnah Rasulullah. Orang yang mengikuti sunnah Rasulullah ini bukti kalau dirinya mencintai Rasulullah. Wong nek cintaan yang seneng kan biasanya manut. Gimana? Kan manut. Nek boten manut berarti kan bangkang. Nek bangkang berarti kan boten cinta. Wong tandane cinta niku manut kok. Nek boten manut berarti boten cinta. Nek bangkang berarti boten cinta. Syukur kita ini walaupun tidak 100% bisa menjalankan sunnah Rasulullah, minimal 75%. Pun saya niku, wong boten gampil. Tidak mudah untuk sempurna menjalankan sunnah Rasulullah, tapi kita terus berusaha untuk menyempurnakan. Yang ketiga, syarat syafaat yang paling utama adalah banyak membaca sholawat. Celaka orang-orang yang tidak membaca sholawat ketika mendengar nama Rasulullah SAW disebut Allahumma sholli alaihi. Bapak dan Ibu, alhamdulillah kita bisa di sini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dari pihak PAPB ini Pak. Masalah tadi 1000 betul Pak. 1096. Dan itu pun generasi berapa generasi nih Pak? Ketuanya pun dari pinter nih Bu. Oh tahun 2000. Oh berarti ketuanya masih satu itu Pak. Berarti sudah berjalan berapa tahun kalau 23 tahun gitu. Belum ada generasi ketua, masih satu ketuanya. Oh, Masya Allah, macam umurnya berkah ya. Niki kajian terlama ya kok ya masih sedikit. Biasanya kan ngotot-ngotot itu berapa bulan, berapa tahun, tiap minggu, tiap ahad ya. Masya Allah. Isi ngomong ya Pak Bu ya. Siapa tahu ini kapal kemana? Kapal menuju surganya Allah. Yang penting panjenengan semua ketika ngaji niatnya golek ridhonya Allah. Ampun golek niatnya selain itu. Kalau niatnya mencari ridhonya Allah, kita dapat ridhonya Allah untuk dunia. Tapi niatnya golek dunia, mau untuk dunia kok ora untuk ridhonya Allah. Tapi niatnya cari ridhonya Allah, bismillah. Pasrah, syukur, sabar, ikhlas mencari ridhonya Allah, dijamin untuk ridhonya Allah. Dan dijamin pula untuk dunia yang akan mendatangi Pak, bukan kita yang mendatangi. Dunia itu ngomong-ngomong banyak, dunia itu isinya kabeh ini akan ketertarikan. Nah, maka kita akan masuk kepada materi wewangi. Yang kedua, saya berterima kasih kepada Pak Tamir, Pak siapa Pak Tamir, Pak Nur ya, Pak Asyadi Nur ya. Dan jajarannya telah memberikan kesempatan untuk sharing di sini ya. Sini adalah sharing-sharing Pak ya. Mboten ngajari kula niku tese umure 6. Ketoke tua kok ketoke 6 kula iki. Napa ketoke 6 tapi asli tua. Kira-kira umur saya berapa ini? Ada yang tahu? Mungkin tak kayak di alam perang. Sudah gitu. Berarti kira-kira sudah kata Bapak ya. Berarti nek sudah ini hasil nok itu bawa ini Pak.
tua itu 90, berarti kayak 60 balik. Oh, Masya Allah ya. Insya Allah panjang umur sedaya niki, panjang umur dan berkah umur. Panjang umur berkah umur iki maksud dosane tambah. Tapi nek panjang umur berkah umur insya Allah bertambah kebaikannya di dunia dan di akhirat. Ya. Kemudian kepada seluruh bapak-bapak yang di sini, sesepuh, bini sepuh, bapak kiai, ibu nyai, bapak ustadz, pak mubalik, ibu mubalighah, semuanya jamaah yang saya cintai, karena sebagai umat Islam kita harus saling mencintai, menyayangi, ya. Karena salah satu orang yang hatinya dimasuki rahmat Allah itu memiliki kasih sayang. Walaupun tidak kenal pun harus sayang menyayangi. Bukan itu Pak. Kok nggak kenal cuek pun betul itu. Walaupun tidak omong-omongan minimal duwe rasa dikubur, ditaruh di atas mimbar dengan wajah yang percaya, pengen boten. Pengen gitu. Saya itu. Nggih, jenengan cita nggih tanggane boten. Sepenting boten suami orang cita nggih istri orang boten itu nek niku nggih. Dalam arti menyayangi sesama muslim. Wujudnya apa? Perhatian. Wujud sayang cinta niku perhatian. Nek memperhatikan, kemudian empati, ada apa-apa dengan tetangga, ada apa-apa dengan saudara kita ikut prihatin, ikut memberikan solusi, membantu, niku tandane nek kita tuh menyayangi. Maka ada hukum namanya ikramul muslimin, memuliakan saudara muslim itu tanda kalau kita menyayangi saudara kita. Nah, orang-orang yang menyayangi tidak ada hubungan darah, bukan ada hubungan keturunan, tidak ada hubungan keluarga, bukan suami istri, bukan anak bapak, bukan bapak dan anak, orang tua dan anak dan orang tua, bukan karena faktor nasab dan semuanya, saling mencintai. Niki sing bakale dianugerahi wajahnya bercahaya. Bukan nabi, bukan syuhada. Ini bukan nabi, bukan syuhada mereka itu, Pak. Sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Tidak ada ikatan nasab, orang mergo faktor keturunan, tidak ada hubungan keluarga, bukan suami istri, bukan anak bapak, bukan anak dan orang tua atau orang tua dengan anak. Tetapi yang tidak ada kaitannya dengan itu saling mencintai. Nek wong tua mbek anak mencintai itu wajar. Paling mentoki mlebu surga. Suami istri mencintai, menyayangi, perhatian wajar. Mentoki mlebu surga. Gitu. Masih faktor keturunan, orang gandeng rantangi seduluran, saling mencintai itu wajar. Mentoki nggih mlebu surga. Tapi khusus orang ahli surga yang di atas mimbar wajah percaya itu orang yang mencintai, menyayangi, tidak ada hubungan keluarga. Ya niki panjenengan sami di majelis ini. Niki ada hubungan keluarga betul Pak? Ada yang berkeluarga dan yang tidak, gitu. Nah, yang tidak ada hubungan keluarga ini tadi di dalam suatu majelis yang mubarak ini, itulah orang yang saling menyayangi dalam suatu majelis, syukur di luar majelis, karena Allah itu yang akan mendapat cahaya, wajahnya bercahaya di atas mimbarnya Allah. Semoga panjenengan istiqomah. Ajar ini. Pokoknya niku orang yang keluar dari rumah, urut fisabilillah, urut si keluar fisabilillah, berjalan di jalannya Allah. Tujuannya ya, yang pertama jihad, berperang membela agama Allah, berdakwah, mengajarkan agama kepada orang lain, mencari ilmu, belajar agama Allah. Termasuk dengan ngaji golongan ngisi kajian ini saling taklim wa taklum, mengajarkan dan belajar keimanan Allah. Dan bekerja itu sama dengan fisabilillah. Kalau di tengah jalan mungkin meninggal, syahid. Syahid jadi mati syahid tidak hanya berperang. Mau bekerja saja nyati oleh dunia Allah, tengah jalan meninggal, insya Allah syahid pahalanya. Nek hidup dapat pahala jihad, nek meninggal statusnya syahid. Tapi kalau hidup pahalanya jihad. Jadi kan nanti pulang ke rumah dalam keadaan segar bugar, sehat walafiat, berarti dengan pahala jihad. Tadi dapat apa? Berperang, membela agamanya Allah, berdakwah, mencari ilmu dan bekerja.
Masih banyak lagi, tapi 4 itu yang lebih pokok atau utama, ya. Pada materi hari ini Bapak dan Ibu, karena waktu saya cuma tinggal setengah jam Pak. Ngoten. Diolah sedikit betul itu nih. Itu diolah setengah hari itu Pak. Oke, betul masak di Ibu nih. Lo biasanya naik ngaji ya. Saya tuh biasa ngisi di Nurman Bapak Ibu. Dengan kalau di hotel Nurman jam 4 sore sampai jam Isya ya. Pada sholat Isya, Insya Allah kepanggih kula. Di Nurman rutin tiap Rabu sore. Saya sudah ngisi di sana selama 5 tahun. Jadi jamaah itu berhenti. Dan kira jamaahnya kita banyak yang istiqomah nih, sampai 1096 episode ya. Ada kula 5000 tahun, 5000 Masya Allah. Sudah 5 tahun ngisi di Nurman, jamaahnya kita ganti Pak. Regenerasi ya kan. Biasa jamaah itu kan niatnya macam-macam. Nek niate ridho Allah biasanya langgeng setahun, 2 tahun, 3 tahun bertahan. Nek niate donya sak nek gagal nggih plencing lunga. Sesuk boten teko ning kajian. Atau kalau sudah berhasil juga sudah tidak ngaji lagi. Biasanya nek niate dunia ngoten. Tapi kalau niatnya ridhonya Allah, ambur masih gagal atau berhasil tetap ngaji. Nah, niku sudah ketok tiang-tiang ngoten iki. Tapi sing teng mriki mboten enten sing kok ngoten nggih. Kita istiqomah kabeh ngene iki nggih. Betul mergo karena dunia nggih Bapak Ibu nggih. Amin insyaallah. Allah Maha melihat dan malaikat Maha mencatat nggih. Insyaallah istiqomah panjenengan niki. Monggo nek dugi ke sana materi ini materi masalah kolbu, masalah hakikat. Komplit sana. Kajian tauhid milenial judulnya. Jadi macam-macam kupas. Di masalah utang, masalah rumah tangga, masalah anak, masalah ekonomi, masalah bisnis, sampai masalah hati, kemudian spiritual, kemudian dagang dan sebagainya. Alhamdulillah berbagai materi itu kita sampaikan selama 5 tahun itu berjalan. Ya, dengan kemauan pangestu semoga kajian kita terutama berkah barokah. Ya, terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini mungkin untuk menyingkat waktu, biasanya saya kalau ngaji itu 2 jam 3 jam Pak. Bayangkan mulai jam 2 saya ngisi di Nurman sampai Isya itu berapa jam ini? 3, 4, 5, 6, 7, 5 jam saya ngisi. Dipotong sholat. Suwi nggih. Kok ya mau bertahan ngomong nggih. Lah ngomong betul kula. Gitu. Kula hanya mewakili Allah dan Rasulnya untuk menyampaikan. Jadi kalau niatnya karena Allah itu insya Allah bicara itu ringan. Kalau niatnya Allah itu semuanya amal jadi ringan, tidak merasa berat. Gitu. Bayaran ringan. Buah nek kene sangoni ora ngerti ya. Tapi betul itu ngarep-ngarep wong ngaji kok. Saya tuh sering ngomong deh para ustaz-ustaz. Ya. Kalau di sana kan ngomong saya tuh gurunya ustaz. Padahal saya kalau sama ustaz itu pintar ustaz. Saya itu bukan ustaz Pak. Aku sak dermo abah. Ngetos abah Pak. Ada yang tiang Sunda sini? Ada orang Sunda. Abah itu artinya apa? Bapaknya saya itu cuma abah. Enggak ada itu. Nama saya enggak ada ustaz Atman enggak. Saya bukan ustaz. Saya itu enggak ahli agama, enggak pintar Quran, enggak pintar hadis. Mau nek jenengane pintar itu kan baca Quran apalah. Saya baca Quran, mempelajari Quran sudah bertahun-tahun tidak hafal-hafal. Jadi kan ora pinter to, Pak. Gitu. Surah hadis, Bukhari Muslim, Tirmidzi, Baihaqi, Nasa'i dan sebagainya, ya ora hafal-hafal. Berarti kan ora pinter. Nek pinter kan siapa? Lah saya itu makanya saya enggak berani jadi ustaz karena enggak pinter itu tadi. Wis jadi biasa dan karena saya sudah berumur, ya tadi seperti Bapak bilang, umurnya 60 tahun, rada tua dari saya sendiri. Ya kan? Ya jadi Bapak wela. Maka di jamaah saya manggil saya itu abah. Jadi panggilan saya itu abah bapak. Di bapak jadi dituake nggih. Bapak dan Ibu, panjenengan pernah dengar tentang manajemen otak dan hati? Pernah pirang mboten? Pernah baca? Pernah belajar? Kalau punyanya Agim kan namanya manajemen kolbu ya Pak. Gitu MG ya kan. Kalau saya manajemen otak dan hati. Karena otak dan hati ini sangat berperan sekali dalam kehidupan manusia. Kuncinya adalah memanage. Artinya apa memanage ini? Memanage itu apa? Mengelola. Seni mengelola.
Seni menata, manage. Seni menata otak dan hati. Otak menghasilkan yang namanya pikiran, hati menghasilkan yang namanya perasaan. Pikiran sumber kecerdasan, sedangkan perasaan sumbernya kesadaran. Nah, tapi sebelum masuk ke situ, game-game waktunya nyanda. Memang sengaja kalau bener nyandake Pak, didendang oleh mriki maksudnya ngoten. Nek bener nyanda kan materi ini nanggung kan mesti Pak Tamr manggil melih. Oh Pak Bante ngajine durung ramu dendang nek gen diramu. Maksudnya ngoten iki. Jadi ada 4 yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Insya Allah materinya bagus menurut saya tadi. Insya Allah nanti bisa membantu kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah tentang rahasia keinginan. Manusia itu kan pasti memiliki keinginan. Atau sih betul punya keinginan coba racun. Yang tidak punya keinginan racun. Berarti semuanya punya keinginan sih. Iya. Ana sing kepengin ragu meneh gitu. Bapak sing ragu meneh betul. Ana sing kepengin punya rumah bagi yang belum punya rumah, di mobil bagi yang belum punya mobil, punya rezeki yang banyak bagi yang rezekinya sedikit, pengen sehat bagi yang sakit. Keinginan itu pasti ada dalam hati. Ya betul. Ya. Tentunya idealnya manusia itu kalau dikabulkan keinginannya secara lengkap, pasti rasanya senang bahagia di hati. Tapi itulah yang namanya roda hidup. Di balik kesempurnaan kita sebagai manusia pasti ada kekurangan. Ada 1-2 yang tidak dikabulkan Allah. Itu sebagai pancingan. Memang Allah sengaja tidak mengabulkan satu itu. Ben apa? Ben ngarep-ngarep Allah terus. Karena banyak sekali orang yang setelah semuanya beres, dia menjadi korun. Tahu korun Pak? Sombongi metu. Wis sehat, bojone akeh, misalnya rumahnya akeh, hartanya banyak. Akhirnya dia seperti korun. Wis ora merasa membutuhkan Allah. Bahkan ketika ditanya, "Wahai korun, apa yang buat kamu sukses?" Saya sukses karena ilmu dan keahlian katanya. Nah, kalau orang sudah punya keyakinan seperti ini bahaya. Ini korun di masa modern, korun zaman sekarang, korun yang terselubung. Ini bagian dari kekafiran sebenarnya. Karena ini adalah apa tandanya? Keakuannya muncul. Hati-hati dengan keakuan, karena keakuan penyakit hati dan cita dunia ini hijab. Amalan kita, sholat kita, zikir kita, amal soleh kita tidak nyampe ke Allah karena ada 3 hijab. Keakuan, rumongso, orang itu harus baik, Pak Bu. Tapi orang itu rumongso orang harus sholat, tapi orang itu rumongso sholat. Sholat harus khusyuk, tapi orang itu rumongso khusyuk. Ya, rumongso ini yang namanya keakuan. Ini hijab. Ini yang mendatangkan kuropat di dalam hati. Adine syirik Pak, 11-12, syirik rolas, kuropat 11. Jadi kakak ngaji. Ini bahaya. Ini yang katakan jenengan syirik kopi. Nah, semua orang punya keinginan, saya yakin. Dan ketika kita sudah dilengkapi, ya diparingi sehat, rezekine yo cukup syukur turah, gitu. Diparingi papan, pangane cukup, sandange cukup syukur turah, papane cukup turah, toronggone yo ora mung siji, mobil mungkin 5, 10, punya saja, alhamdulillah, enggak punya ya enggak apa-apa. Bisa ono motor, apalagi zaman sekarang saya musim Grab. Dia tahu Grab, Gojek apa ya? Orang-orang iklan ini ya. Sekarang ada yang namanya mobil-mobil sewaan. Hakikatnya itu kecukupan, itu tidak ada rasa memiliki dan tidak harus memiliki, Pak. Yang penting bisa menikmati. Ini hakikatnya. Dicukupi, maka nggak ada orang yang nggak dicukupi sama Allah sebenarnya. Cuma Allah itu menjamin apa yang menjadi kebutuhan kita, tapi Allah tidak menjamin apa yang kita inginkan. Makanya panjenengan semua kalau ndongone ora kabul nggih, dimaklumi mawon, diikhlaskan, disabarkan, karena Allah tidak menjamin keinginan. Yang dijamin Allah adalah kebutuhan. Nek kebutuhan dijamin, saya yakin pasti cukup pangane, sandange, papane, ya, kendaraannya cukup. Praketang menumpak sepeda Honda itu kendaraan. Mau melakukan sepeda kendaraan, kaki itu kendaraan kita untuk berjalan. Alhamdulillah masih punya kaki bisa jalan. Berarti seperti itu. Ini
Tetapi Pak, bahwa rahasia takdir nasib seseorang sudah ditulis di dalam diri kita. Bahkan semesta raya ini sudah ditulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Sudah ditulis. Ada berapa perkara yang ditulis, Bapak Ibu? Atau pinten? Ketika disempurnakan rohnya, maka aku tulisan kata Allah 4 perkara. Napa niku? Yang pertama tentang ajal. Kapan ajalnya? Yang kedua rezekinya. Sedikit banyak rezekinya, gampang susah rezeki sudah ditulis sama Allah. Kemudian amal baik dan buruk. Jadi wong apik elek iki wis ditulis ya, Pak. Ya. Kemudian tapi nanti kita pelajari lagi karena kalau kita hanya memahami hadis ini secara redaksi saja ini bahaya juga. Karena banyak orang yang memahami lah aku elek kan harus ditulis. Oh salah itu Pak. Karena nanti ada rumus yang lain. Jadi kita jangan cuma memahami satu hadis. Hadis yang lain ayat-ayat harus kita masukkan. Karena ini ada korelasinya, ada hubungannya. Kalau kita hanya memahami satu hadis, satu ayat tanpa didukung ayat dan hadis yang lain, nanti pemikiran kita jadi salah. Kebaikan dan keburukan sudah ditulis sama Allah. Celaka bahagia sudah ditulis. Kapan mau senang, kapan mau susah sudah ditulis semua. Kapan itu musibah, itu karunia sudah ditulis. Tapi untuk catatannya Pak di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 sama Ar-Ra'd ayat 39. Untuk mewujudkan apa yang dicatat Allah itu ada di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Allah itu tidak mengabulkan orang yang tidak mengubah dirinya. Ya kan? Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dan tidaklah Allah mengubah suatu kaum kalau kaum itu tidak mengubah apa-apa yang ada pada dirinya. Walaupun sampun ditulis Pak, ini alam takdir diri. Ketika roh dihidupkan dan ditulis 4 perkara tadi, kita harus melakukan yang namanya ikhtiar. Nah, ini dari penelitian sebuah takdir, bukti-bukti dari apa yang terjadi pada zaman Rasulullah maupun setelah Rasulullah. Tidak ada jaminan catatan yang baik itu akan selalu baik, dan tidak ada jaminan catatan yang buruk selalu buruk. Karena ada ayat lain yang menyatakan demikian. Saya ngomong ono dasare Pak ayat, nggih mboten. Tidak ada jaminan orang yang dicatat bahagia akan bahagia dengan catatannya itu. Dan tidak ada jaminan yang dicatat celaka dia akan celaka dengan catatan itu. Memang semuanya sudah dicatat oleh Allah. Yang dikendaki oleh Allah dicatat semua, Pak. Kalau semesta di dalam Lauhul Mahfuz, termasuk yang hidup di dalam semesta itu. Diri kita juga ada letaknya di dalam Mahfuz. Dan dituliskan dalam diri kita. Di dalam mana? Di dalam sir. Di dalam rohani kita sudah tertulis tentang 4 perkara nasib takdir kita ini. Maka di Ar-Ra'd 39 Allah menghapus dan menetapkan kehendaknya. Di sisinya ada kitab Lauhul Mahfuz. Ini pernyataannya Allah, Pak. Allah kuwi iso menghapus, ya iso menetapkan kehendaknya sendiri. Sapa ngomong tak dirasa dirubah. Wong mati mau dirubah kok. Di dalam kitab Adilah Amal dikisahkan. Suatu hari ada seorang pemuda Yahudi yang mau cari kayu bakar, Pak. Melewati majelis Rasulullah. Rasulullah ngomong, "Wahai sahabat, lihatlah, si pemuda ini nanti masuk ke hutan, mati dipatok ular." Ini yang ngendika Rasulullah, Pak. Rasulullah itu orang yang paling benar. Orang yang kata-katanya tidak mungkin salah. Ya benar. Rasulullah itu bisa mengintip Lauhul Mahfuz. Banyak sekali kejadian-kejadian di dunia ini yang sudah diramalkan, dirumuskan Rasulullah sejak dulu. Yang sekarang sudah terjadi. Berarti Rasulullah itu ngerti saat durunge winarah. Wasito sasmito. Belum terjadi sudah tahu. Termasuk pemuda masuk ke hutan dipatok ular mati itu tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Tapi apa yang terjadi, Pak? Setelah itu pemuda itu keluar. Ini dalam keadaan hidup. Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, engkau itu Rasul, engkau itu benar.
Tapi kenapa pemuda ini masih hidup ya Rasul? Rasul juga nggak bisa menjawab. Saya dipanggil pemuda itu. Baik, pulang sini. Ditanya, baik pulang. Apa yang menyelamatkanmu dari gigitan ular ketika di dalam hutan? Kenapa kamu masih hidup sekarang itu? Pemuda itu ngomong, bilang sama Rasul, sebelum saya masuk hutannya Rasulullah, saya bersedekah dan berdoa. Jadi catatan musibah, amal keburukan seseorang itu bisa dirubah oleh Allah. Wong mati ora sido ya, Pak. Nggih mboten. Kan jatah mati patok ular. Dia cerita, saya bersedekah berdoa. Dan ketika saya di dalam hutan, dan ketika saya mengangkat kayu bakar, saya melihat ular ya Rasulullah. Kemudian waktu saya bunuh, dibalik oleh Allah. Sing mati ulone orang pemuda itu. Ini nyata. Ya, masa jadi jangan heran. Orang itu meninggal 5 jam kemudian hidup, mati wis mati loh Pak Sorin. Nah, ini masalah ajal. Yang sudah ditulis Allah pun bisa dirubah oleh Allah. Apalagi masalah rezeki. Di dalam rezeki itu Allah sebenarnya harta pasangan itu termasuk rezeki Pak, jujur rezeki. Enggak ada dalilnya jujur ditulis, enggak ada rezeki yang ditulis. Tapi di dalam rezeki itu termasuk sapa dadi bojone sapa wae ditulis. Bojone siji kok loro kok telu pun ditulis kabeh. Dirakap kok ganti yo ditulis kabeh. Jadi rasa bingung. Tapi masih bisa dirubah. Karena Allah sendiri yang bicara dalam surat Ar-Ra'd ayat 39. Ya, coba jangan kita pelajari. Ada itu dalilnya. Allah menghapus dan menetapkan kehendaknya. Jadi yang ditulis dalam Al-Mahfuz pun bisa dirubah oleh Allah. Nah, ada kolarasinya Pak. Kenapa? Ada kaitannya dengan yang Arab 11 tadi. Jadi doa ikhtiar itu bisa mengubah takdir. Nah, dan doa ikhtiar itu bisa menetapkan takdir. Nah, kata Rasulullah, tidak ada sesuatu yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Nah, berarti saat ini kok kita lagi sakit, pengen sehat, doa. Lagi sempit ekonomi, sempit rezeki, pengen sejahtera, ya cukup doa. Setelah doa baru ikhtiar, doa dulu yang penting. Karena ketentuan Allah mengubah itu bukan dari ikhtiar kita, tapi doanya dulu. Nek doanya sudah diijabah, kita minta diijabah, ikhtiar kita akan hasil. Tapi kalau doa kita belum diijabah oleh Allah, ikhtiar apa aja gagal. Ubah nasib itu, kepengin sugih sithik iki. Nek Allah belum mengijabah doa kita, mbok dengan golongan usaha minta bangkrut. You know? Gagal. Tapi kalau Allah sudah mengijabahi doa, mbok kita itu usaha sithik ya, tetap ada hasilnya. Ya, makanya doa dulu. Doa yang diijabah. Ya, doa yang diijabah itu doa yang khusyuk dan doa yang yakin. Jadi kalau orang doanya khusyuk dan yakin, insya Allah doanya diijabah. Ya. Ini masalah keinginan Pak. Ya. Yang kedua, kok jamnya rak mandek wae mlaku terus ya. Nek gawe mandek nek salah. Saya ini nek dijamu kadang-kadang ini rada oyak-oyakan ngaji Pak. Sik kudune sik panjang lebar dadi tak ringkes-ringkes. Jadi kurang matang. Enggak apa-apa. Ini yang kedua. Tadi materi yang pertama Pak. Monggo ada pertanyaan. Apa pertanyaannya nanti saja ya. Tentang rahasia keinginan yang sudah ditulis oleh Allah dan yang dirubah oleh Allah. Kuncinya sudah tahu nggih? Pertama doa. Yang kedua ini tentang hukum loa. Pernah dengar loa Bapak Ibu? Wah, ini menarik Pak. Jadi nek jenengan kepengin urip dan berubah, insyaallah nggih, itu harus memahami hukum loa ini. Ini ada kaitannya dengan hukum takdir soalnya. Ini sudah diteliti dan dipelajari. Saya sudah membuktikan hukum loa ini hampir 15 tahun. Jadi hidup saya itu penuh dengan loa. Loa apa? Loa itu betul loaan Pak. Loa itu betul loaan, baju loa, baju barang loa betul loa itu the law of attraction. Ini adalah hukum tarik menarik. Hukum magnet. Di dalam diri kita itu ada magnet. Pusat magnet dalam diri kita itu ada di dalam pikiran dan di dalam hati. Maka materi ini kaitannya dengan manajemen otak yang menghasilkan pikiran dan manajemen hati yang menghasilkan perasaan. Rahasianya itu di sini Pak, kelanjutannya. Ya.
Setelah kita memahami tentang konsep takdir, kemudian dalil-dalil yang membuat takdir itu terwujud dan perubahan takdir, sekarang kita bicara tentang the law of attraction, ya. Tentang kemampuan pikiran dan hati seseorang yang menentukan, yang merupakan fondasi dan yang membuat Allah merubah kehendaknya, Pak. Wonten dalile mboten kira-kira iki. Wonten. Nek mboten dalile teman-teman ngomong. Nggih. Sungguh kata Allah, aku mengikuti rasa hambaku kepadaku. Pernah dengar hadis qudsi seperti itu, Pak? Yakin mboten, Bu? Pak, Bu, yakin deh? Allah mengikuti prasangka hambanya. Nggih? Yakin nggih? Yakin. Berarti yang namanya prasangka itu tepu di panggonane. Kita harus tahu, prasangka itu ada di dua tempat, Pak. Pikiran kita itu juga prasangka. Yang kita pikirkan itu prasangka kita ke Allah. Yang kita rasakan juga prasangka kita ke Allah. Jadi kalau Allah menyatakan, aku mengikuti prasangka hambaku padaku, berarti Allah mengikuti yang dipikirkan dan yang dirasakan manusia. Tapi ada syaratnya, manusia seperti apa yang diikuti prasangkanya. Nah, tentunya nanti ada syarat dan ketentuan yang berlaku, ya. Kemudian di dalam filosofi timur, kalau filosofi barat mengatakan engkau akan mendapatkan apa yang engkau pikirkan. Yang kau pikirkan, mendapatkan yang kau pikirkan. Itu kata orang barat. Orang timur beda lagi. Engkau akan mendapatkan apa yang engkau pikirkan, kemudian engkau merasakan. Kalau orang timur selalu melibatkan rasa. Nek orang barat lebih membesarkan ini, otak, pikiran. Semuanya itu penting. Nanti bagaimana cara terapinya ada. Jadi dia balik ikut terapi monggo di Hotel Norman itu habis maghrib kita terapi zikir, Pak, untuk memperbaiki otak dan pikiran, hati dan perasaan. Soalnya kan otak manusia ada yang error, jadi perlu dibenahi. Hati error juga dibenahi. Jadi ada masalah, sih dibenahi awal isi. Masalah itu akan rampung. Hidup akan berubah, nek uripe wis berubah. Nek diri kita sudah berubah, baru nanti akan menjadi magnet perubahan hidup. Nek diri kita belum berubah, nanti magnet perubahan hidup juga akan belum. Karena diri kita ini magnet, the law of attraction. Itu. Dari hadits qudsi, dari filosofi barat yang menyatakan engkau akan mendapatkan apa yang engkau pikirkan dan engkau rasakan, atau prasangkamu akan diikuti oleh Allah. Maka kita harus mengenal, ya, di dalam hukum loa itu ada 3 sifat, ya. Attention, kemudian connecting, sama vibration. Perhatian, terhubung, getaran. Ini hukum loa. Manusia memiliki itu semua, Pak. Manusia mempunyai perhatian khusus, fokus pada sesuatu. Maka ketika dia fokus pada sesuatu, dia akan terhubung dengan sesuatu itu. Ya. Makanya jenengan di masalah, Pak, ampun fokus pada masalah. Masalah itu hubungi jenengan terus. Ini hukum luar. Kita itu menarik kehidupan. Loh, apa iso manusia menarik kehidupan? Kan tadi sudah saya jelaskan. Allah itu mengikuti perasaan hambanya. Pikiran dan hati kita ini menarik warna hidup. Hidup itu refleksi, pancaran daripada pikiran dan hati kita. Maka pikiran dan hati kita ini menarik kehidupan, warna hidup. Uripe nek api elek tergantung pikirannya dan hatinya. Siapa diri kita itu pikiran dan hati kita sopo. Maka nek pikiran positif, hati positif, berarti diri kita positif. Pikiran negatif, hati negatif, berarti diri kita negatif. Pikiran positif negatif, hatinya positif negatif, berarti diri kita positif dan negatif. Karena amal tubuh kita mengikuti pikiran dan hati kita. Benar? Perbuatan kita kan mengikuti pikiran dan hati kita. Kuncinya kan di sini. Dan perbuatan kita merupakan wujud magnet. Magnet yang keluar dalam diri kita dan nanti menjadikan magnet yang menarik kehidupan ke dalam diri kita. Ya, tentang Pak. Loa, ketika kita perhatian pada sesuatu yang negatif, maka kita terhubung yang negatif. Maka secara vibrasi akan menarik yang negatif itu, Pak. Karena hukum vibrasi itu, magnet itu kuncinya dari vibrasinya, Pak. Semakin kuat vibrasinya, maka semakin kuat magnetnya.
Semakin lemah vibrasinya, maka semakin lemah magnetnya. Semakin kuat pikirannya positif, hatinya positif, maka semakin kuat vibrasi positifnya. Dan semua yang positif akan hadir dalam kehidupan kita. Ini rumusnya seperti itu. Kalau kita ingin terlepas dalam suatu masalah, berarti atensi kita, perhatian kita bukan pada masalah itu. Dalam ilmu manajemen otak, ini saya baru ngomong tentang kulitannya, Pak. Belum intinya. Nek ngomong intinya nanti bersambung saja, ya. Gitu ndangnya maksudnya. Karena intinya ya butuh waktu 1 jam. Ini baru kulitannya 1 jam, ini 1 jam. Biasanya 2 jam, ini 1 jam. Tapi bayarannya bodoh tidak apa-apa. Begini. Kaji nanti lagi. Dari mana tadi? Dari hukum tadi, ya. Jadi kalau kepingin lepas dari masalah, jangan sekali-sekali perhatian pada masalah itu. Tadi di dalam hukum law of attraction, ketika kita fokus pada satu keadaan negatif, maka akan terhubung. Setelah terhubung, maka vibrasi itu akan menarik yang negatif itu masuk. Akhirnya apa? Kita tidak bisa lepas dari masalah itu. Akhirnya masalah itu dari hijab hidup kita. Dalam surat Al-Isra kan dijelaskan, di balik kesulitan ada kemudahan. Kemudahan itu di belakang ditutupi oleh kesulitan. Ketika kesulitannya sudah pergi dari diri kita, keluar dari pikiran kita, keluar dari hati kita, maka kemudahan yang hadir. Tapi orang kan tidak mudah menghilangkan kesulitan dari memori pikirannya. Iya betul. Nah itu perlu diterapi, gitu. Terapi manajemen otak, brain management. Dimulai dari brain management, terapi gelombang otak dulu, baru nanti bisa terapi otak, termasuk terapi gelombang hati, baru nanti terapi hati. Brain management, heart rate management. Heart rate management itu manajemen gelombang hati. Nanti ada detail-detailnya, Pak. Itu. Dari hukum ini, ya kita tahu, nek pikirannya elek, kemudian perasaannya elek, berarti nanti terhubung dengan yang negatif itu, akhirnya mengenali yang negatif. Jadi kalau kepingin melepaskan masalah, maka lepaskanlah masalah itu dari pikiran kita. Dirubah, pikirkan yang positif. Nek pas lagi duit, pikirnya duit. Wah, lebah. Ora tidur pikir duit. Insya Allah nek jenengan mungkin manajemen otaknya bagus itu berhasil. Saya kan juga pernah jadi miskin, Pak. Kere Didi saya juga pernah, Pak. 5 tahun saya tuh miskin sekali gitu loh. Tapi alhamdulillah setelah ada perubahan dalam diri, uripe malu berubah. Gitu. Ya. Jadi ketika nggak punya uang, berpikirnya punya uang, itu halu banget. Ya memang halu. Tapi nek jangan disertai zikir, itu bukan halu. Karena ada doa di situ. Halu ki nek wong bayangke ra ndonga, Pak, itu halusinasi namanya. Nek orang sengaja untuk memproyeksikan visualisasi, itu tidak halu. Paham ya? Nek kita tidak mau berpikir, tiba-tiba pikiran datang, itu halu namanya. Tapi kalau kita sengaja berpikir, itu tidak halu. Itu namanya visualisasi. Nah, vibrasi itu hati, visualisasi itu pikiran. Ketika kita punya niat yang baik dan kita bervisualisasi yang baik, maka itu yang akan kita dapatkan. Dari rumus yang di depannya tadi, Pak. Jadi kita belajar untuk mempositifkan diri, intinya gitu. Walaupun keadaannya negatif, tetap pikiran dan hatinya positif. Ini pernah diriwayatkan, Pak, dalam suatu riwayat hadis. Ada suatu hari Rasul itu menengok sahabatnya yang sakit, panas demam tinggi. Rasul mengatakan, sakit ini bisa menggugurkan dosamu. Tapi apa yang dikatakan sahabat sakit? Sungguh penyakit ini sangat menyiksa. Bahkan gara-gara demam ini orang bisa mati. Kata tadi sahabat. Rasul langsung menasihati, engkau akan mendapatkan apa yang engkau katakan, kata Rasulullah. Ini adalah satu riwayat dari sebenarnya akan bisa kepada kita. Pernyataan-pernyataan mulut kita, yang pernyataan itu juga sebenarnya dari pikiran dan hati kita, harus positif walaupun keadaan kita negatif. Jadi orang sakit itu yang mikirnya, alhamdulillah dosanya resik, alhamdulillah nanti akan disehatkan, kan gitu. Nek rumangsa loro terus, mikir ke lorone terus, rumangsa lorone terus, terus semari ora enggak. Karena apa? Karena dia akan terhubung dengan yang namanya sakit. Dan terhubung dengan sakit, vibrasinya sakit akhirnya kan loro terus. Ya ternyata ilmu manajemen otak dan hati itu sangat
Istimewa Pak, kalau kita mau menekuni itu benar-benar suatu kondisi yang bisa mengubah kehidupan kita. Berawal dari situ. Ini tentang law of attraction. Jadi hidup ini diatur oleh Allah melalui pikiran dan hati manusia. Nah, di sini ada kaitannya pikiran, hati dan Allah. Nah, bagaimana supaya pikiran dan hati kita terus terhubung dengan Allah, tidak putus nyambung? Berarti apa? Supaya pikiran dan hati kita selalu terhubung dengan Allah, berarti harus apa yang kita lakukan, Pak? Selama ini kan kita putus nyambung. Bahkan sholat 5 waktu aja tidak bisa terus menerus kan? Sudah diatur waktunya, sudah diatur tempatnya. 5 waktu 11 rakaat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Rawatib juga sudah diatur, tahajud sudah ada waktunya. Kan tidak mungkin 24 jam kita sholat terus. Gitu. Kan orang kuat sholat terus 24 jam. Di dalam sholat pun kita kadang-kadang lupa sama Allah, apalagi di luar sholat. Ya ada lain ya Allah. Yang membuat manusia tidak terhubung terus dengan Allah, tidak terkonek terus dengan Allah, karena dia tidak fokus pada Allah, fokusnya bedonyo. Coba jangan bayangkan, yang memiliki semesta ini Allah. Kalau pikiran kita selalu fokus pada Allah, maka kita terhubung dengan Allah. Maka vibrasinya apa? Vibrasinya kita akan menarik segala sesuatu yang dari Allah. Kalau pikiran hanya positif, maka segala sesuatu yang positif dari Allah akan hadir. Nah, kalau Allah sendiri mau hadir di dalam kita sholat, kalau ihsan kan, orang Islam sholatnya kan seakan-akan melihat Allah atau seakan-akan kita merasa dilihat oleh Allah. Kalau Islam kan demikian. Ya. Perasaan merasakan itu menunjukkan merasakan hadirnya Allah. Karena ketika Allah nggak hadir, perasaan itu hilang, Pak. Allah melihat orang sholat, jaraknya beda-beda. Allah mau sholat sih, Allah melihat jarak dekat, ada yang jarak jauh. Tapi semua orang sholat pasti akan dilihat oleh Allah. Dalilnya menangkap itu, ya kan? Maka kita butuh khusyuk, konsentrasi di dalam sholat. Pikiran kita konsentrasi, hati kita khusyuk, terfokus pada Allah. Tapi kan kita nggak selalu bisa sholat. Maka ada satu amalan yang membuat kita langgeng, bisa terus menerus terhubung dengan Allah, komunikasi dengan Allah, yaitu zikrullah. Ya. Gitu. Bahkan ancamannya Allah bagi orang-orang yang tidak berzikir ini, masya Allah. Padahal zikir itu wajib pembuatan, Pak. Ini doa yang paling hebat ini. Ketika doa kita tertuju pada Allah, Allah menghadirkan ampunannya, Allah menghadirkan rahmatnya, dan Allah akan menghadirkan karunia-Nya. Karunia itu pemberian dunia dan pemberian akhirat, Pak. Masya Allah komplit nanti akhirnya. Semuanya bingung, orang dua apa-apa, nanti duit. Kerjaan duit tidak kerjaan. Duit sedikit jangan pakai Allah, dicukupi sama Allah. Semuanya akan terjadi karena kuasa Allah. Ini luar biasa duit. Makanya menjaga pikiran dan hati ini harus penting. Niki sampai cekap apa cekap amor nggih? Nggih. Doa nggih. Tapi enggak tertib, enggak cekap ya. Berarti masih bersambung Pak. Niki masih ada dua materi yang belum disampaikan, Pak. Manajemen otak dan manajemen hati. Materi asli itu bukti di sini, Pak. Kan baru kulitannya, baru akibat daripada manajemen otak dan hati yang saya sampaikan itu baru akibatnya. Tapi yang membuat akibat yang saya sampaikan tadi sebenarnya di materi yang ketiga dan yang keempat yang belum sempat saya sampaikan ya, mohon maaf ya. Semoga nanti diundang lagi biar bisa melanjutkan materi. Ya. Nah, ini doa nih, langsung doa nih. Alhamdulillah Pak, monggo Bapak Ibu, doa itu adalah vibrasi yang luar biasa, magnet yang luar biasa karena doa bisa mampu mengubah takdir kita nih. Nanti doanya saya seling ya antara doa dengan bahasa Arab sama doa khusus. Nanti monggo jenengan tak selingi. Nanti kalau saya bilang Allahumma anta salam qodiya hajati goibus siri, jenengan langsung nyebutin hajat khususnya. Ye. Nanti saya diem, jangan nyebut hajat khusus. Saya kasih waktu sekitar 1 menit atau setengah menit. Setengah menit cukup ya, 30 menit cukup ya. Meminta hajatnya. Nanti ada kata-kata Allahumma anta salam qodiya hajati goibus siri, dia langsung minta. Itu goibus siri itu ada hajat yang tertutup, yang tidak bisa terkabul, maka dibuka dulu. Goibus siri, goibnya dibuka, sirinya dibuka, biar bisa sampai. Jadi ingatkan ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran alim, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma innaka afuwwun karim Taibul afaf wa'fu 'anna ya karim. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbi zidni iman warzuqni kamal la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwara Allah bi nuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta salam qadiya hajati ghaibus syiri masya Allah. Monggo sebutan aja. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Innama amru idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya Allah, ya Rabbi, dengan kuasa kendali Kamu ya Allah, kami yang ada di sini ya Allah, mohon kepadamu ya Allah, limpahkanlah maghfirah, rahmat dan karunia-Mu kepada kami. Tetapkanlah iman, Islam, ihsan kepada kami. Ampunilah semua dosa-dosa kami ya Allah, dosa kecil atau besar, awal atau akhir, sengaja atau tidak sengaja, kelihatan atau tidak kelihatan, sekarang maupun yang akan datang. Ya Allah, jagalah pikiran dan hati kami ini ya Allah, untuk selalu bersih, istiqomah, positif, benar dan baik ya Allah. Ya Allah, lapangkanlah dan mudahkanlah urusan-urusan kami dan usaha-usaha kami. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa mertua kami ya Allah. Ampunilah dosa keluarga kami, saudara kandung kami, saudara ipar kami, teman sahabat kami, dan orang yang memusuhi kami.
Ampunilah dosa kami semua ya Allah. Kasihanilah kami ya Allah. Lindungilah kami ya Allah. Bersihkanlah kami dari semua dosa ya Allah. Dari semua yang negatif ya Allah. Energi negatif, senggol negatif ya Allah. Lindungi dan selamatkanlah kami ya Allah dari pindah dunia, pindah kubur, pindah akhirat dan pindah dajjal. Istiqomahkanlah hidup kami ya Allah. Husnul khotimahkanlah kematian kami. Lapangkanlah kubur kami ya Allah, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang yang kami cintai ya Allah. Keluarga kami, orang tua kami, mertua kami, saudara kami, sahabat kami, teman kami, tetangga kami, bangsa kami, saudara muslim kami, dan seluruh umat Islam sedunia ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang ikhlas, yakin, pasrah, syukur, sabar, tenang, bahagia ya Allah. Fokus, khusyuk, cerdas, kreatif, imajinatif, intuitif, berkah, berlimpah, beruntung, bahagia, sukses, sehat, sejahtera, mulia dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, Engkaulah Zat yang Maha Kuasa, Maha menyayangi, Maha mengabulkan. Hanya kepadamu kami memohon, meminta dan berharap. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyirul binulil wa bil karomati wa bil maunati al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Semoga doa kita semua diijabah oleh Allah. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi saya pribadi, pada Bapak sedaya dan semua sanak keluarga panjenengan. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya, perlakuan saya, perilaku saya tidak berkenan di dalam hati Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf yang besar-besarnya. Akhirul kalam, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.